Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, kita masih dalam pembahasan Seminggu Bersama Runtuhnya Tembok Yeriko, hari yang ke-6, dengan judul renungan, Patuh pada Tuhan itu penting. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Homiletika adalah salah satu mata kuliah keterampilan. Untuk menghasilkan khotbah yang baik, setiap mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang diajarkan di dalam mata kuliah homiletika. Jadi setiap mahasiswa harus patuh pada dosen pengampu mata kuliah homiletika dengan cara mengikuti langkah-langkah yang diajarkan. Hal ini bisa menjadi gambaran dari keberhasilan seseorang, sebuah kelompok, atau sebuah bangsa ketika patuh kepada Tuhan. Kisah Yosua dan bangsa Israel menjelaskan kebenaran prinsip ini. Jika orang Israel menolak langkah-langkah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, tembok Yeriko tidak akan runtuh. Orang Israel akan kalah dan dipaksa keluar dari tanah perjanjian. Menurut kisah yang di dalam kitab Yosua ini, untuk menghancurkan tembok Yeriko, orang Israel diperintahkan untuk berbaris mengelilingi kota sekali sehari selama 6 hari, dan kemudian pada hari ke-7 berbaris mengelilingi kota 7 kali, sementara para imam meniup trompet, dan pada putaran terakhir, orang-orang Israel harus berteriak keras, lalu tembok itu pun runtuh. 1 kali sehari dalam 6 hari dengan tidak bersuara. Ada 2 strategi dasar untuk mengalahkan kota bertembok yang pertahanannya kuat. Salah satunya adalah menyerang dengan cara menggali tanah, menerobos, atau memanjat tembok. Cara lainnya adalah dengan mengepung kota dan menunggu penduduk kota itu menyerah karena kelaparan dan kekurangan pasokan sembako. Tak satu pun dari strategi itu yang digunakan untuk mengalahkan Yeriko. Tuhan memberikan cara lain untuk menaklukkan kota tersebut, yaitu mengelilingi kota tersebut. Di bagian ini, hal yang ditekankan adalah mengelilingi kota Yeriko 1 kali sehari dalam 6 hari dengan tidak bersuara. Tidak masuk akal, bukan? Membosankan. Ya, tetapi itulah langkah yang Tuhan berikan. Bangsa Israel harus patuh kepada Tuhan, bukan pada pikiran dan perasaan mereka sendiri. 7 kali pada hari ke-7 diakhiri dengan bersorak. Pada hari ke-7 setelah berbaris mengelilingi kota 7 kali, para imam harus meniup trompet yang terbuat dari tanduk domba jantan dengan tiupan yang panjang. Pada tanda itu seluruh umat Israel harus bersorak dengan keras. Kenapa 7? Apakah karena angka 7 dianggap sebagai angka sempurna? Tidak ada penjelasan mengenai hal ini. Yang jelas, ini adalah perintah Tuhan, dan karena kepatuhan Yosua dan bangsa Israel, maka runtuhlah tembok Yeriko itu. Tidak semua langkah-langkah yang diberikan Tuhan di dalam Alkitab sejalan dengan pikiran kita. Misalnya, kita diminta untuk memberi. Padahal kita sedang mempersiapkan diri untuk sebuah rencana yang membutuhkan banyak uang dan masih banyak contoh yang lainnya.
Namun, kalau kita patuh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan apa yang kita butuhkan dengan caranya yang ajaib. Kata-kata bijak. Kepatuhan kita kepada Tuhan adalah langkah penting untuk mencapai keberhasilan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, ajarku untuk patuh kepadamu dengan menjalani langkah-langkah yang Kau tunjukkan di dalam hidupku, sekalipun terlihat aneh bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.